Sebetulnya inti taat itu yang paling utama adalah zikrullah. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya Rasul, saya sudah dapat ilmu syariat Islam banyak. Beri saya amalan yang dengan amalan itu saya pegang teguh. Maksudnya dengan amalan itu kita bisa berbuat kebaikan yang banyak. La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Mau ditolong oleh Allah, Pak? Pak, mau ditolong oleh Allah? Jangan telat, Pak. Mau ditolong oleh Allah? La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Zikir terus. Nanti kalau orang suka zikir dengan ikhlas dan benar, itu Allah akan menolong, memudahkan kita mendapatkan amal-amal lainnya. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang zikrullah dengan orang yang tidak zikrullah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak kesini naik mobil dan di mobil itu sibuk dengan lagu-lagu, ngobrol yang tidak ingat Allah, maka mobil itu namanya mobil jenazah. Ibu di kamar ngobrol sama suami, segala ditonton segala, tapi nggak ingat Allah, maka kamar itu namanya kamar mayit. Iya, Bu. Nah, ibu ngobrol sama suami, suami nggak ingat Allah, nah itu suami lagi jadi zombie namanya. Itu serius. Kita ini baru dinilai hidup kalau lagi zikir. Enggak zikir, enggak ada apa-apanya kita ini. Makanya udahlah, zikrullah, zikir sebanyak-banyaknya. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya. Udahlah, sebetulnya semua urusan kita tuh ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Kalau kita benar-benar selalu ingat ke Allah, menyebut nama Allah, sekuat tenaga mematuhi yang Allah suka, agar Allah suka, udah nggak akan kemana-mana. Rezeki itu nggak akan kemana-mana. Kalau Allah ngasih pasti ketemu, Allah nggak ngasih nggak akan ketemu. Nggak bisa dicuri orang kalau Allah tidak izinkan. Nggak ada yang ketuker. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Udah, Bu, Ibu. Kalau suami misalkan lagi nggak, udah Ibu zikir. Nah, zikir yang paling komplit itu namanya sholat. Karena sholat itu pakai wudhu, ngadap kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada komplit. Ada sholawat, ada baca Quran, ada ruku, ada sujud, ada doa, diapit 2 sujud. Wasta'inu bisabri wassalat. Salat itu zikir, ya. Wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Makanya salah satu ciri ahli zikir adalah banyak salatnya. Pak, Bu, dikit-dikit sholat, gitu aja lah. Ibu cemburu gimana? Ibu cemburu terus? Cemburu terus? Sholat. Mikirin suami mah nggak ngepek. Ya Allah, titip suami. Engkau tahu dimanapun suami berada. Engkau juga tahu suami saya lagi puber kelima, kalau nggak salah ya Allah, kalau nggak salah hitung. Tapi engkau lebih tahu, mungkin dalam hitungan berarti 20. Gak usah ngomong kayak gitu, nggak pantas ya. Tolong ya Rob, jinakan suami saya. Kalau memang dia nggak mau berubah, ganti aja ya Allah akhlaknya gitu. Ibu pakai amin lagi, Ibu. Jadi ketahuan Allah.
Sedih, sholat. Gembira, sholat. Punya keinginan, sholat. Diancam, sholat. Sholat, memang senjatanya sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Makin banyak sujud, makin dekat dengan pertolongan Allah. Makanya daripada banyak mikir yang gak jelas, udah sholat aja. Allah lihat gak kita lagi sholat? Jawab. Allah tahu gak sholat kita gak khusyuk? Bagusan mana? Sholat gak khusyuk atau gak sholat? Bingung. Yang bagus itu sholat yang khusyuk, udah pasti. Sholatlah walaupun belum khusyuk, sholat. Karena Allah menghargai. Allah melihat kita wudhu, Allah lihat ibu pakai mukena sambil nangis. Ya Allah tolong. Allah lihat ibu ngamparin sajadah. Makanya kalau ngebetulin sajadah jangan pakai kaki. Ya kan ada yang sepak. Enggak sopan pisan. Allah ngelihat itu kita mau sholat sing rapi. Ya Allah, sebetulnya Engkau udah tahu masalah saya mau sholat karena benar-benar hanya Engkau. Sholat, kangen ke anak jauh, sholat, dikit-dikit sholat. Betulan hadirin. Dan emang kita diciptakan untuk ibadah. Mau gimana? Otak ini gak bisa mikir kecuali Allah yang bimbing. Kita ini gak punya solusi kecuali Allah yang memberikan jalan keluar. Kenapa Usama bin Zaid usia 17 tahun, 18 tahun jadi panglima? Karena soleh. Jadi dibimbing oleh Allah. Tidak setiap orang muda bisa memimpin. Ini bukan ngomong kemana-mana, ini khusus buat ini. Kalau pemuda itu bertakwa, walaupun usianya muda, ditolong oleh Allah. Mikirnya, idenya, ucapannya, keputusannya. Kan Allah udah janji bakal nolong. Tapi kalau pemuda nggak dekat ke Allah, jarang sholat, nggak ngerti agama, nggak belajar, siapa yang ngebimbing? Nggak ada yang ngebimbing selain nafsu. Gitu. Jelas hadirin? Udah nggak usah mikirin Fafifu, nggak usah, pokoknya pikir takwa ya.